Pertanyaan berikutnya, apakah langit itu surga? Apakah surga itu langit? Berbedakah? Apakah ada tingkatan-tingkatan langit sehingga ada istilah ada langit di atas langit, langit ketujuh dan seterusnya? Dari Ichi di US apa? Saudara, sebenarnya langit itu bukan surga, surga itu bukan langit dalam pengertian kita. Ya, kalau kita ya langit, surga ya surga. Surga bukan langit, langit bukan surga dalam pengertian kita sekarang. Tapi dalam bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, kata yang digunakan untuk langit dan untuk surga itu sama. Di dalam bahasa Ibrani itu ada kata shamayim. Dan shamayim itu bisa berarti langit, itu juga bisa berarti surga. Dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan samayim dan bumi. Langit dan bumi. Menurut Alkitab Indonesia diterjemahkan langit dan bumi. Jadi kata langit di situ Ibraninya samayim. Tapi dalam Kejadian 28 ayat 17 dikatakan, alangkah dahsyatnya tempat ini, dia tidak lain dari rumah Allah, dan ini pintu gerbang surga. Nah, kata surga di situ Ibraninya adalah samayim. Jadi dari kitab Kejadian saja kita bisa lihat langit, samayim diterjemahkan langit bisa, samayim diterjemahkan surga bisa. Itu bahasa Ibrani. Kalau bahasa Yunaninya itu digunakan kata Oranos. Dan Oranos ini bisa diterjemahkan langit. Misalnya dalam Matius 5:18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi. Nah, kata langit di situ pakai Uranos. Berarti Uranos artinya langit. Tapi dalam Yohanes 3 ayat yang ke-27 dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Nah, kata surga di situ menggunakan kata Yunani Urano yang sama dengan Uranos. Jadi Uranos bisa berarti surga. Jadi saudara, sebenarnya kata Ibrani samayim maupun kata Yunani Uranos ini adalah kata yang pengertiannya itu luas. Itu bisa meliputi atmosfer, meliputi langit maupun juga surga sebagai tempat kediaman Allah. Nah, karena itu maka ada istilah di dalam Alkitab, langit tingkat ketiga, yakni dalam 2 Korintus 12 ayat yang kedua. Itu dikatakan, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Nah, kata-kata tingkat ketiga dari surga ini bukan berarti surga memang ada 3 tingkat. Bukan. Ini terkait dengan pemahaman orang Ibrani. Orang Ibrani menganggap bahwa surga tingkat 1 itu adalah atmosfer kita. Surga tingkat kedua itu adalah tempatnya bintang-bintang dan matahari atau bulan. Sedangkan surga tingkat ketiga itu adalah tempat kediaman Allah. Kalau kita sekarang, kita menganggap surga itu adalah tempat kediaman Allah. Maka surga kita itu adalah surga tingkat ketiganya orang Ibrani. Atau dengan kata lain, saya balik, surga tingkat 3-nya orang Ibrani adalah surganya kita. Karena itu maka boleh dikatakan surga tingkat ketiga itu adalah surga. Nah, kalau surganya dibicarakan dari sudut pandang orang Ibrani, maka tempat kediaman Allah itu dianggap surga tingkat ketiga. Tapi dari pemahaman kita, yang kita tidak menganggap atmosfer sebagai surga, kita tidak menganggap tempat bulan bintang sebagai surga, maka kita tahunya cuma surga. Tidak ada tingkatan-tingkatan dari surga. Tidak ada tingkat-tingkat di dalam surga. Ya, jadi itu tentang tingkatan surga. Nah, tentang ada istilah langit tingkat ke-7, itu tidak ada dalam Alkitab. Dan kelihatannya itu diambil dari tradisi Islam, di mana diceritakan bahwa Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj, dia melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestina dengan mengendarai burak. Nah, burak itu seperti kuda bersayap yang berwajah wanita. Dan selanjutnya dari Masjid Al-Aqsa dia pergi ke Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha ini secara hurufiah itu berarti tumbuhan sidrah yang tak terlampaui. Nah, ini semacam suatu perlambang batas yang tidak ada manusia atau makhluk lain yang bisa mengetahui lebih jauh lagi. Hanya Allah yang tahu hal-hal yang lebih jauh dari itu.
Nah, saudara, sedikit sekali penjelasan tentang Al-Quran, dari Al-Quran tentang ini, maupun juga dari hadis tentang tempat ini. Tidak ada keterangan di sana tentang Sidratul Muntaha ini. Nah, di dalam kisah yang agak lebih rinci, di dalam hadis itu disebutkan bahwa Sidratul Muntaha yang dilihat oleh Muhammad itu telah mencapai langit yang ketujuh. Nah, dari sini lalu muncul istilah langit ketujuh, dan lalu menginspirasi munculnya peribahasa di atas langit ada langit. Ya. Jadi ini dari tradisi Islam.